Pernah nggak kamu penasaran gimana caranya negara China yang dulunya komunis bisa jadi negara superpower, bahkan jadi negara yang punya teknologi tinggi dalam waktu yang sangat singkat? Ternyata mereka tuh nggak cuma jago dalam produksi barang, tapi mereka juga jago buat bikin negara lain dengan sukarela membiarkan teknologinya dicetak oleh China. Gimana caranya? Nah, ini dia ceritanya. Semenjak membuka diri di tahun 1978, China telah mengukuhkan dirinya sebagai pabrik dunia. Hampir segalanya dapat diproduksi dengan harga murah di negara China. Satu persatu pesaing asing berguguran saat berhadapan dengan naga-naga dari China. Akhirnya, jika pesaing itu tidak bangkrut, mereka akan membuka usahanya di China untuk bertahan. Sang naga memang memiliki kemampuan untuk menghasilkan segala sesuatu dengan harga yang sangat tidak masuk akal murahnya. Tapi dia masih memiliki satu kelemahan. Teknologi yang sangat tinggi belum mereka kuasai. Dan sang naga belum pernah mengukirkan prestasinya sebagai teknologi baru di era modern. Semua penemuannya adalah hasil efisiensi dari produk asing yang masuk. Tapi ini bukanlah masalah bagi sang naga untuk memenuhi kebutuhannya akan teknologi tinggi. Nah, di sini kita akan bahas satu contoh konkret di mana cara China merebut teknologi tinggi dari tangan musuh. Tahun 97, akhirnya mega proyek Bendungan Tiga Ngarai yang menjadi impian para pemimpin komunis China disahkan. Selain difungsikan untuk menangkis banjir, bendungan ini juga difungsikan sebagai lembaga listrik super yang akan memenuhi 10% kebutuhan listrik seluruh China. Banyak banget kan? Nah, untuk itu dibutuhkan satu turbin khusus yang mampu membangkitkan 700 megawatt listrik per unit. Beberapa di antaranya adalah mesin terbesar, terberat, dan terkuat di dunia. Saat itu hanya General Electric, Siemens, dan Mitsubishi yang mampu memproduksinya. Umumnya mereka yang punya teknologi ini menyimpan keras rahasianya untuk mempertahankan keunggulan teknologi mereka. Nah, pada waktu tender resmi dibuka, nggak ada satupun perusahaan China yang mampu memenuhi kualifikasinya. Umumnya mereka hanya mampu memproduksi 320 megawatt per unitnya. Tapi China pintar, mereka buka tender itu dengan beberapa klausul tambahan. Klausul ini bisa dibilang agak gila, bahkan biasanya ini akan membuat para raksasa perusahaan yang punya teknologi bakal mundur. Karena klausul yang dibuat adalah, pertama, peserta tender harus melangkul partner lokal. Kedua, selama proyek berlangsung, pemenang tender harus secara aktif mentransfer teknologi pada partner lokalnya. Nah, udah kebayangkan kalau dalam kasus biasa, yang gede nggak mungkin mau, karena itu artinya mereka membuka rahasia. Tapi, di kasus kali ini, pemerintah China bisa bikin para raksasa tersebut mau ngebagiin teknologinya dengan cara mereka memesan 14 turbin raksasa, di mana saat itu baru ada 21 mesin yang terpasang di seluruh dunia. Artinya kalau bisa masang 14 aja itu udah banyak banget, lebih dari 50% kebutuhan dunia terhadap mesin itu. Dan karena penawaran itu dianggap sangat menggiurkan dan nggak dapat ditolak, akhirnya ada perusahaan yang mau. Nah, lanjutannya gimana? Karena mereka sudah masuk dan partner lokal mempelajari teknologi tersebut, tahun 2005 pembangunan berikutnya dari Bendungan Tiga Ngarai tersebut tahap 2-nya dikuasai oleh pemain lokal. Karena China telah menguasai teknologi tinggi tersebut dan menggabungkannya dengan keahlian China untuk membuatnya jadi murah. 2006 malah sang naga melakukan serangan balik. Konsorsium 4 perusahaan China memenangkan tender pengadaan 10 juta megawatt di Indonesia. Proyek ini senilai 7 miliar US dollar dan 8 miliar US dollar dan dikatakan mampu memenuhi sepertiga kebutuhan listrik di Indonesia. Sekarang kebayang nggak kalau kamu jadi perusahaan yang dapetin tender tersebut, nyesel nggak ya? Karena dapat orderan sekali, tapi kehilangan orderan yang jauh lebih banyak di masa depan.